Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Erna Nur Rahim. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman semuanya selalu dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan selamat tahun baru Islam. Ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun berada. Nah, pada video kali ini hari santai ya, hari Sabtu di sini yang saya jaga sedang istirahat. Alhamdulillah saya bisa buat vlog santai seputar aktivitas saya sebagai tenaga kerja wanita di Taiwan. Karena ada pertanyaan dari teman, beliaunya adalah basicnya di 4 kebidanan. Beliau bertanya tipsnya apa dan bagaimana kita bisa bekerja menjadi PMI Taiwan atau PMI dimanapun berada ya, pekerja migran Indonesia. Untuk tipsnya setiap individu pastinya berbeda. Tetapi kalau dari saya pribadi, yang pertama yaitu kira-kira teman-teman yang ingin bekerja di luar negeri itu niatnya sudah benar apa belum? Alangkah baiknya jika tujuannya itu tujuan yang baik, ingin membahagiakan kedua orang tuanya, ingin mengangkat derajat keluarga tercintanya, membantu suami bekerja, ingin untuk bisa kuliah lagi, boleh. Nah, itu jadi niatnya harus yang benar. Jangan sampai kita itu niatnya hanya untuk ingin bergaya hidup mewah dan segala macam yang wah pokoknya. Lanjutnya yaitu kita harus mendapatkan restu dari kedua orang tua kita bagi yang belum menikah, dan juga mendapatkan restu dari suami dan juga anak-anak kita. Jangan lupa kita harus minta izin kepada beliaunya, karena pada saat pengurusan izin itu kita nanti akan datang ke balai desa berdua, suami istri, dan ditanya oleh bapak kepala desa itu apakah sudah tahu berbagai macam resikonya nanti jika suami istri ini berpisah dalam kurun waktu yang cukup lama. Nah, itu kita diajak bicara dan diajak musyawarah. Jika sudah, iya tanda tangan, nanti Pak Lurahnya juga tanda tangan, dan ini juga dibawa terbang ke Taiwan setahu saya. Kemudian kita harus mencari PT yang betul-betul legal, PT yang betul-betul bisa memberangkatkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa datang langsung ke Kabupaten Kediri, maksudnya di dinas kabupaten tempat tinggal teman-teman berada. Kira-kira PT di lingkungan tempat tinggal teman-teman itu yang baik itu yang mana, yang legal itu mana, silakan bertanya. Kebetulan waktu itu saya masih bingung, saya browser di internet dan alhamdulillah saya juga diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, diarahkan dan mendapatkan PT yang baik. Waktu itu ya saya di Kediri, saya kira baik sekali. Dan saya waktu di PT belajar bahasa selama 2,5 bulan itu saya diizinkan pulang 2 minggu sekali. Padahal di tempat lain tuh ada yang 1 bulan sekali, dan itu pun harus ada jaminannya kalau pulang. Dan alhamdulillah teman-teman saya juga baik semua. Ya, kita semua itu waktu di PT itu ya kita sama-sama memiliki masalah masing-masing. Akhirnya kita bisa saling mensupport, kita saling memberikan motivasi sehingga kita bisa bangkit kembali dan kita semangat kembali. Jadi itu tadi ya teman-teman tipsnya, niat, kemudian restu dari kedua orang tua suami, cari PT yang legal, yang benar. Nah, yang kemudian yang keempat, jika kita sudah mendapatkan PT yang tepat, kita waktu masuk di PT untuk pelatihan itu kita harus betul-betul berlatih. Terkadang itu juga banyak setelah kita mengetahui bagaimana belajarnya di sana, bagaimana aktivitasnya di PT itu, kita bisa membatalkan niat kita untuk bekerja di luar negeri. Karena selama di PT itu pendidikannya itu juga saya kira ya memang kalau sudah terbiasa tidak berat ya teman-teman, tapi di awal-awal itu rasanya ya kita harus beradaptasi ya, kita harus makan seadanya, tidur seadanya, kita harus berkumpul dengan orang banyak dengan berbagai macam karakter, kita juga harus dituntut untuk bisa berbahasa sesuai negara tujuan kita. Kalau di Taiwan ya Taiwan, kalau Hong Kong ya Hong Kong, Singapura ya bahasa Inggris gitu ya teman-teman. Dan banyak cerita selama kita di PT. Jadi tapi kita harus kuat. Jika teman-teman berhasil melewati masa-masa di PT ya berarti teman-teman berhasil sukses dan bisa terbang ke negara tujuan. Nah, jadi itu saya kira tipsnya. Kemudian yang paling utama, betul-betul utama, yaitu kita selalu berdoa. Sebelum berangkat kita menentukan niat kita untuk bekerja ke luar negeri itu, kita juga harus sholat istikharah ya teman-teman. Betulkah teman-teman itu ini keputusan yang tepat? Terus berdoa. Meskipun di PT juga sama, kita harus bisa menyempatkan waktu untuk bisa melaksanakan sholat 5 waktu ataupun ibadah sunat yang lain. Setelah kita bekerja di tempat negara tujuan juga sama, kita juga harus bisa mencari waktu untuk bisa beribadah
sekuat tenaga, meskipun saya sendiri itu kadang itu ya saya jamak ya teman-teman, harus saya jamak, sering sekali saya jamak atau saya double, karena tadi saya bekerja di negara non muslim, dan kalau kita bekerja di luar negeri itu prioritas untuk diri sendiri itu kadang kita lakukan belakangan, kita mengutamakan pasien kita, majikan kita. Sebenarnya itu tidak boleh, tapi gimana lagi ya, karena kita itu ikut orang ya, karena semua majikan itu tidak semuanya baik saya kira. Tapi di sini alhamdulillah yang saya tempat itu baik, saya melaksanakan ibadah juga boleh, saya pakai jilbab juga boleh, meskipun ya kalau keluar ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk tips yang lain, jika sudah sampai di Indonesia, di negara tujuan, misalnya di Taiwan, di Hong Kong, ataupun di Singapura, di Jepang, di Arab, hati-hati saat bergaul dengan teman. Nah, meskipun teman ini sesama dari Indonesia misalnya, itu juga hati-hati, kadang ada teman toksik ya. Jangan lupa kita harus menjadi diri kita sendiri. Kita jangan terbawa sesuatu hal yang tidak baik, misalnya berfoya-foya, beli ini itu, atau ya pokoknya yang negatif ya teman-teman ya. Hati-hati, karena kebanyakan kita itu cenderung mengarah ke tidak baik karena pengaruh dari teman juga. Maka dari itu, untuk teman-teman yang mungkin tenaga kesehatan yang ingin keluar negeri, misalnya di Taiwan, kalau saya pribadi disuruh pilih yang formal atau informal, saya pilih yang informal. Ya mohon maaf ya, meskipun informal ini kan perawat lansia informal atau pembantu rumah tangga, tetapi saya kira lebih aman. Karena lebih amannya apa? Kita betul-betul di bawah naungan majikan kita. Jadi kita diawasi, kita memang nggak bisa keluar seenaknya. Kita bisa keluar kalau memang diajak jalan-jalan. Tetapi kalau saya pribadi, karena pasien saya itu tidak bisa keluar lama, tidak bisa jauh-jauh, ya sudah, saya di rumah terus. Gak masalah, kita bisa mencari wisata atau healing dengan cara yang lain. Kalau saya di sini dengan cukup bisa istirahat, tidur, buat vlog seperti ini, mungkin jalan-jalan di samping, keluar atau beli sesuatu di pasar, itu sudah, saya kira sudah suatu kenikmatan, sudah suatu hal yang bisa saya gunakan untuk refreshing. Apalagi kalau pagi, pasti saya jalan-jalan untuk beli sarapan pagi, itu sudah saya sangat senang sekali. Jadi segala sesuatu itu tidak bisa langsung enak ya teman-teman ya. Kita itu juga hidup itu seperti sekolah ya. Apalagi dengan berumah tangga itu juga sama. Rumah tangga yang masih 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan di atas 15 tahun itu juga pasti berbeda masalahnya, ujiannya. Tetapi jika kita bisa melewati ujian tersebut, berarti kita naik tingkat. Tetapi jangan lupa, setelah kita naik tingkat, kita akan mendapatkan ujian lagi. Jadi kita harus bersabar. Sama halnya waktu kita bekerja saat ini. Bekerja waktu awal dulu itu saya berat sekali ya teman-teman ya. Berat, pokoknya berat. Saya harus kuat. Tapi dengan berjalannya waktu, saya bisa mengalahkan itu semuanya. Ya teman-teman ya, meskipun saya juga ada sakitnya juga, saya tahan. Ya alhamdulillah, suami juga sangat mendukung, anak-anak mendukung, keluarga juga mendukung. Itu sudah satu hal yang sangat luar biasa sekali. Dan sampai saat ini pun bukannya saya harus enak-enak, itu tidak ya teman-teman ya. Jadi ujiannya itu berbeda setiap tahun, setiap hari itu berbeda. Tetapi kita harus sabar, kita harus bisa menyikapi segala sesuatu itu dengan baik. Ya meskipun saya sendiri itu banyak salahnya, banyak kekurangannya, tapi saya juga masih terus belajar. Intinya kita bekerja dimanapun berada, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri, itu sama. Kita itu harus baik, harus sesuai dengan aturan yang ada. Jika suatu ketika kita mengalami atau melakukan suatu kesalahan, ya sudah, kita harus lurus lagi gitu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita selalu diberikan kesehatan dan dilindungi dimanapun berada. Mungkin demikian video saya yang banyak potongan-potongannya karena banyak hal ya. Saya mohon maaf jika banyak kekurangannya, mohon maaf jika ada perkataan yang belum sesuai untuk teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, dan terima kasih untuk teman-teman yang selalu mendukung dan mensupport channel saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.